Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya, untuk Libra. Happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Eh, Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Eh, apa namanya retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk kedua belas zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Virgo, langsung aja kita mulai dengan Cosmic Magic Oracle ya, satu kartu aja untuk tema di bulan Oktober 2025 untuk Virgo. Satu kartu aja. Tema untuk Virgo di bulan 2025. Di bulan Oktober 2025. Tema untuk Virgo di bulan Oktober 2025. Untuk Virgo satu kartu. Tema Virgo. Jupiter kebalik, oke. Neptunus, oke. Ini siapa juga tadi yang dapat Jupiter kebalik? Anyway, Jupiter kebalik, Jupiter tegak ya. Itu kayak gini nih. Di sini tulisannya luck. By the way, Jupiter itu emang planet keberuntungan, planet berkah, planet spiritual ya. Dia akan memberi, energinya itu akan memberi kita keberuntungan, berkah spiritual. Kalau ada challenge ya, kalau kita bisa melampaui ya zona nyaman kita, gitu, melampaui batasan-batasan kita sendiri. Tapi intinya kita dapat Jupiter kebalik, ya kan? Artinya apa?
kita nggak akan dapatkan itu karena kita masih ada di zona nyaman. Baiklah. Dan Neptunus, energi Neptunus itu nanti tanggal 22 Oktober ya, bersama dengan matahari meninggalkan Libra dan masuk ke Scorpio. Neptunus itu kembali ke Pisces karena Neptunus itu juga lagi retrograde. Nah, Neptunus itu kalau lagi retrograde itu akan menyingkap hal-hal yang sifatnya ilusif ya. Entah itu idealnya, entah itu apa sih, visi, mimpi gitu ya. Itu kalau energinya lagi retrograde, dia akan mengungkap mimpi-mimpi atau harapan-harapan kita itu ya. Itu akan lebih terlihat realistis gitu loh. Nah, Neptunus itu balik lagi ke Pisces, sekarang masih ada di Aries, ya kan. Kalau bicara tentang Aries buat Virgo itu tentang bagaimana kalian berbagi, ya. Nah, kalau dalam kebersamaan, ya, tapi nanti di akhir di musimnya Scorpio, masuk ke musimnya Scorpio, dia balik lagi ke Pisces, yang mana tentang relationship, ya, bagaimana kita berrelationship dengan diri kita sendiri, dan itu akan terpancar dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, ya. Jadi apakah kita cukup grounded, cukup membumi, ya, atau enggak, gitu energinya akan menyingkap ilusi-ilusi itu. Oke, kita lihat, kita lanjut langsung ke tarot aja. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan Oktober 2025? Six of Swords. Challenge-nya Nine of Wands. Fondasi Seven of Cups. Yang sudah berlalu King of Wands. Fokus The Magician. Yang akan datang Knight of Coins. Alam bawah sadar The Wheel of Fortune. Oke. Ini situasinya Virgo di bulan Oktober itu Six of Swords. Kalian ingin meninggalkan hal-hal yang sifatnya rudet gitu, untuk menuju ke ke suasana yang lebih tenang gitu, ya. Meninggalkan hal-hal yang ruwet, ya, dan menuju ke kedamaian dan ketenangan. Nih, Six of Swords, energi Aquarius, ya, buat Virgo ini dalam kesehari-harian, dalam kebiasaan, ya. Ini juga pekerjaan atau juga masuk ke kesehatan, ya. Jadi kalian mencoba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kurang lebih gitu, ya. Dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi kalian mencoba memulai kebiasaan baru, dan challenge-nya adalah Nine of Wands. Nine of Wands ini challenge-nya adalah traveling. Challenge-nya ini kalian capek. Untuk beberapa dari kalian ya tentang traveling, ya, atau pindah. Untuk beberapa dari kalian itu untuk melepaskan semua beban itu challenge-nya, ya, melepasin semua beban itu. Kalian capek, ya, kalian udah capek. Ini challenge-nya ini energi Sagittarius, ya. Buat Virgo ini rumahan, mungkin pindah rumah, ya. Challenge-nya adalah pindah rumah. Karena
Ya kalian capek dengan kondisi yang sekarang gitu, dengan kondisi kalian ya kalian pinginnya pindah. Oke. Meninggalkan ya karena karena menurut kalian di suasananya sekarang udah terlalu rudet gitu di tempat kalian tinggal. Jadi kalian mau cabut aja lah gitu. Oke. Fondasi. Kalian dapat Seven of Cups. Kalian punya banyak pilihan nih. Ya. Fondasinya kalian punya banyak penawaran. Ya, yang buat kalian itu ya secara emosional kalian happy gitu karena dapat tawaran, banyak tawaran ya kan. Dapat banyak pilihan, tapi ini energi Scorpio ya. Ini energi Scorpio. Dan untuk Virgo ini tentang mindset, cara berpikir. Cara berpikir kalian, ini tentang saudara-saudara kalian, kakak, adik ya. Tentang lokal travel, ini tentang komunikasi ya. Ya tentang ide-ide, gagasan-gagasan ya. Ini jadi kalian dapat tawaran-tawaran itu. Tapi kalian lagi bingung dengan semua gagasan yang ada. Jangan sampai terjebak sama penawaran-penawaran. Oke. Tahu tahu maunya kalian aja, ya kan? Jangan kita mudah ke-distract ya, teralihkan oleh penawaran-penawaran sehingga kalian lupa dengan uh, karakter kalian sendiri, keinginan kalian sendiri. Oke. Yang sudah lewat, oh iya, sorry. Bicara tentang energi Scorpio, ada Lilith Scorpio. Ya. Ini juga Lilith itu adalah sisi gelap dari sisi emosional kita ya. Yang biasa selalu kita pendam, yang selalu kita nggak reken, kita abaikan ya. Karena biasanya sisi gelap itu sulit diterima sama orang lain. Jadi kita mengabaikannya, kita memendamnya gitu loh. Ya. Dan ini karena energi Scorpio ini bisa jadi juga masalah intimacy ya. Intimacy. Bisa juga seksualitas. Tawaran-tawaran itu bentuknya. Oke. Anyway, kebiasaan lah. Anyway, ini kenapa lari ke sana ya? Ya karena memang Scorpio, bicara tentang Scorpio itulah gitu loh. Gimana? Jadi kalau emang kalian pendam, kalau biasanya kalian pendam, ini Lilithnya dari Scorpio dan kita masuk ke seasonnya Scorpio, ada matahari di situ. Oke. Jadi akan ada yang terungkap. Karena matahari itu juga tentang kebenaran, ya, tentang pencerahan. Oke. Dan Mars itu adalah tindakan atau laku, ya. Merkuri itu tentang mindset atau cara kita berkomunikasi, ya. Itu nanti akan berkonjungsi dengan Lilith, gitu loh. Ya. Berkonjungsi itu apa sih? Bersanding. Ya. Jadi kita akan lebih mendengarkan, mereken sisi gelap kita, walaupun itu sulit diterima oleh orang banyak, ya. Kita akan mengungkapkan, nggak lagi gitu, nggak lagi kalian akan mengalah atau berkompromi, ya, dan memendam itu. Kalian akan luapkan dan juga akan mengambil tindakan akan itu. Ya. Oke. Yang sudah lewat, King of Wands. Yang sudah lewat, kalian selalu memiliki kuasa atau kendali atas hidup kalian sendiri. Apapun yang kalian ingin lakukan ya kalian selalu punya kebebasan dan keinginan kalian selalu ya kalian tahu kalian punya kuasa akan hidup kalian sendiri. Ini energi Leo ya. Buat Virgo itu ada di rumah kedua, yaitu tentang kemampuan ya, resources kalian, kemampuan atau fisik ya, materi kalian punya semua. Kalian miliki itu semua gitu. Kalian punya kemampuan itu ya.
kalian punya kendali lah atas apa yang kalian miliki, kurang lebih gitu. Dan fokus kalian adalah the magician. The magician itu manifestor. Kalian akan memanifestasikan mimpi kalian menjadi nyata. Ya. Dan ini the magician ini energinya si Merkuri. Merkuri itu di awal bulan sekarang ini Merkuri udah belum, tanggal 7 Merkuri masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Saat gue baca ini Merkuri masih di Libra, masih ada keraguan-raguan tuh dalam kalian ingin memanifestasikan apa. Ya, ada banyak kebimbangan tuh Merkuri di Libra. Ya. Timbang sini, timbang sana gitu kan, ada pro and con gitu kan, selalu menimbang-nimbang. Nanti tanggal 7 begitu Merkuri masuk ke Scorpio, ya, itu akan lebih ada kepastian. Ya. Bicara energi Scorpio, ya kan, itu buat Virgo itu ada di rumah ketiga, yaitu mindset. Ya. Kalian akan punya lebih keputusan tentang apa yang kalian ingin manifestasikan. Kalian nggak lagi menimbang-nimbang, kalian yakin. Oke? Okay? Tapi di akhir bulan, ya, kalau di akhir bulan itu nanti Merkuri cepet banget lah geraknya. Ya. Merkuri langsung nyampe ke Sagittarius itu di akhir bulan. Nah, untuk Virgo itu tentang rumah, tentang stabilitas emosional, ya, tentang tentang keluarga, tentang rumah tangga, gitu, tentang tradisi. Gitu. Okay. Apa yang kalian ingin manifestasikan di rumah, nah, bisa jadi seperti itu. Okay. Dan yang akan datang, kalian dapat Knight of Coins. Knight of Coins ini energi Virgo sendiri. Ya. Kerja. Kalian akan menyusun strategi, membangun rencana dan segala macamnya untuk apa yang kalian memang ingin manifestasikan. Oke. Okay? Dan ya, energi Virgo emang doyan kerja sih gitu loh. Apa yang kalian tekuni gitu loh, ya. Dan sorry Virgo, gue lupa. Ada South Nodes di Virgo. Oke? Okay? Ada South Nodes di Virgo. South Nodes itu adalah karma. Ya. Karma yang memang mungkin bagaimana kita melihat diri kita, konsep akan diri kita sendiri yang perlu kita tinggalkan. Ya. Jadi ada perubahan di situ. Perubahan atau pergeseran nilai atau konsep tentang bagaimana kita ingin tampil atau dilihat oleh orang lain. Itu yang mungkin beberapa dari kalian ini juga tentang kalian ingin membangun citra diri yang berbeda, kurang lebih gitu. Ya. Kalian ingin mengembangkan potensi dari diri kalian sendiri, gitu. Oke. Okay. Alam bawah sadar kalian adalah the wheel of fortune, ya kan? Nih energi Jupiter. Ya. Energi Jupiter. Jupiter ada di Cancer. Buat Virgo ini masalah pertemanan. Ya, masalah pertemanan, masalah komunitas, ya. Masalah network, ya. Bagaimana kita melampaui zona nyaman kita sendiri. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita, bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan itu sendiri. Nah, batasan-batasan kita itu hanya kita sendiri yang ngerti kan? Kalian sendiri yang ngerti. Gitu. Oke, apa yang membatasin kita? Apa yang buat kita merasa ya kalau ada yang ya bagaimana kita menghadapi rintangan-rintangan itu? Apakah kita akan menghindar dan menjadi yang nyaman, stay di zona nyaman, atau oke, ini energinya Jupiter. Langsung kita ke Astrodice, dadu astrologi. Ya. Saran dan petunjuk untuk Virgo lakukan di bulan Oktober 2025. Saturnus, ya kan? Ini rumah ke-8.
Ini Virgo, oke. Saturnus ada di Pisces. Ya. Saturnus itu lagi retrograde bersamaan juga dengan Neptunus. Ya kan, dia ada di critical point, di derajat-derajat kritis. Karena sebenarnya Saturnus itu udah meninggalkan Pisces, udah masuk ke Aries ya. Tapi dia belum ngeh gitu, belum nggak, ini masih ada yang belum selesai nih gitu kan. Dia balik lagi ke Pisces untuk terakhir kalinya. Dia akan stay sampai stay di Pisces sampai tahun depan bulan Februari. Oke. Ada ikatan-ikatan duniawi di situ, masalah relationship yang perlu kita sadari ya. Karena bicara tentang Saturnus itu bicara tentang karma duniawi ya. Apa itu yang perlu kita karena memang North Nodes-nya juga ada di situ ya. North Nodes-nya juga ada di Pisces. North Nodes itu adalah fokus kita ke depannya selama setahun ke depan nih. North Nodes di Pisces itu. Gimana relationship kita? Oke. Dan ini rumah ke-8 nih. Rumah ke-8 itu buat Virgo itu ada di Aries ya. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kita berbagi energi, waktu, ruang ya, resources ya. Dan rumah ke-8 itu juga tentang entanglement, keterikatan, keterkaitan ya, segala macam itu. Karena dalam berbagi, dalam kebersamaan kita berbagi itu juga ada batas-batasnya yang perlu kita sadarin ya. Yang perlu kita sadarin dan di Aries itu ada energi Chiron, penyembuh trauma ya. Nah, Chiron itu juga lagi retrograde ya. Chiron itu juga lagi retrograde dan dia akan konflik dengan energinya si Jupiter nih. Jupiter ya kan, energi Jupiter ya kan. Bagaimana kita melampaui ya, trauma-trauma kita? Ya dihadapi, hanya dengan menghadapi. Kalau kita menghindar, justru kita ada di zona nyaman, ya kan? Karena trauma itu biasanya misleading itu bahkan bikin kita kesasar, gitu. Nggak sesuai dengan arahnya, oke? Ini bagaimana kita berbagi dan bagaimana ada karma duniawi di situ ya. Dan ini energi Virgo itu sendiri. Bagaimana Virgo itu kan sangat terkenal dengan hermitnya ya, selalu mengisolasi diri gitu kan ya, selalu mengisolasi diri dan segala macam. Tapi Virgo itu juga ada South Node tadi yang gue bilang ada karma yang perlu kita tulis, oke? Dan Virgo itu juga tentang devotion apa? Kesetiaan. Virgo itu karakternya juga tentang apa namanya, pelayanan, service to others. Bagaimana kita melayani orang lain, oke? Nah, ini yang perlu kita sadarin ya. Ada batasan-batasan dalam berbagi energi ya, dalam berbagi, dalam kebersamaan dan pelayanan. Oke? Dan di sini di dalam rumah ke-8 itu juga ada trauma yang perlu kita hadapi. Oke? Karena memang si energi Jupiter itu nanti akan konflik dengan trauma, akan bikin kita muncul lagi trauma-trauma kita ya. Dan dia juga akan nge-support untuk bagaimana kita menghadapi karma duniawi ini sendiri yang membatasi kita, batasan-batasan itu, oke? Ikatan-ikatan itu, oke? Udah segitu aja, semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.